Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Para subscriber hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam channel Az-Zumrah TV. Jangan lupa subscribe dan like, komen serta support share agar channel ini berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بركة نبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Keluarin aja jadi tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin terus ke mana? Bensin dulu. Pakai sendal. Tar dulu. Udah nggak sadar dia kan?
Jadi setelah kita tonton tayangan ini ya, kita lihat bagaimana seorang ibu yang dikerjain ya, disantet atau diguna-guna oleh seseorang. Mungkin ada kaitannya dengan pribadinya sendiri sebenarnya. Mungkin dia yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada musibah itu atau sesuatu cobaan itu bukan lantaran orang yang benci kepada kita. Ada sebab, ada musabab ya. Ada orang membenci kita, mungkin barangkali kita pun melangkahi atau menginjak-injak norma-norma yang tidak semestinya. Orang tersebut ya, dengan cara apa? Dengan cara mungkin kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, atau orang yang kita aniaya, atau orang yang dijolimi, orang yang terzolimi oleh diri kita, langsung maupun tidak langsung, karena kita tidak bakal tahu. Dan makanya setiap tahun ada Idul Fitri, yaitu saling memaafkan, dan itu terus karena manusia itu tentu sengaja maupun tidak sengaja pasti pernah memiliki rasa berdosa kepada orang lain. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW, wa fi Sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim ya, an Abi Sa'id al-Khudri, dari Sa'id ibn Khudri, Abi Khudri, Sa'id Abdul Khudri, anna Jibril, anna sesungguhnya adapun malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkatalah Nabi, maka berkatalah Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, istakaita, apakah kamu sakit? Qala, berkatalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya." Malaikat Jibril. Qala Jibril, faqala, maka berkatalah sapa Jibril alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril mengajarkan suatu doa, yang doa itu diajarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi arkik. Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, arkik, aku meruqyah kamu. Karena Nabi Muhammad SAW pada waktu itu sedang sakit, dan diajarkanlah doa ini. Bismillahi arkik, bismillah dengan nama Allah, arkik, aku meruqyah kamu. Min kulli da'in, daripada tiap-tiap penyakit. Yu'dzika, yang menyakitkan ya. Dari tiap-tiap penyakit yang begitu menyakitkan. Wa min syarri, dan daripada kejelekan kulli nafsin, tiap-tiap manusia, entah itu kebencian, ain, dan permusuhan di antara manusia, itu bisa menjadi penyakit untuk orang yang dibencinya, untuk orang yang dimusuhinya, untuk orang yang dizoliminya. Au ainin, atau penyakit ain ya. Ain itu penyakit yang berasal dari mata. Makanya kalau ada orang yang sering berkacamata ya, mungkin ada alasannya, yaitu menjaga pandangan mata. Karena mata itu sumber penyakit yang cepat ya, bahkan bisa melebihi takdir. Karena di dalam hadis Rasulullah itu ya, ain itu bisa mendahului takdir dan bisa memberikan suatu penyakit kepada seseorang yang dipandangnya, entah itu pandangan kebencian ataupun apa segalanya. Au ainin hasid, dan mata yang hasud, yang membenci dan segala macam. Allah yasfik, dan Allah lah yang maha menyembuhkan daripada berbagai penyakit. Bismillahi arkik, dan dengan nama Allah aku meruqyahmu. Fa in qila, maka berkatalah, fa ma taqulunu fil hadithi alladhi rawahu Abu Daud, la ruqya illa min ainin, tidak ada ruqya illa min ainin au hummatin, kecuali
tersengatnya dengan kalajengking. Ada hadis yang menyatakan ruqyah itu hanya untuk penyakit ain dan tergigitnya serangga ataupun kalajengking. Padahal banyak ruqyah itu bisa menyembuhkan dari berbagai penyakit yang ada di diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Al-Qur'an adalah sebagai untuk penyembuh bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini bisa menjadikan obat medis maupun non medis. Penyakit datangnya dari Allah dan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu penyakit yang medis, yang menurut kacamata dokter itu hanya bisa secara medis atau secara pengobatan atau secara kedokteran. Tapi ingat dengan satu hal ya, Allah adalah Sang Pencipta. Allah adalah yang maha segala-galanya. Medis dan non-medis ataupun segala urusan yang ada di dunia tanpa izin Allah Subhanahu wa taala tidak akan terlaksana. Pun pengobatan yang ada di dunia ini, secanggih apakah pengobatan yang ada di dunia, tanpa izin Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan bisa menyembuhkan daripada penyakit-penyakit yang ada di dunia. Ingat, kita masih memiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertambahlah keyakinan kita agar kita senantiasa terpautkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit semuanya, ujian, musibah ataupun kedengkian yang manusia ingin mencelakakan diri kita, kita bisa tertamengi diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit kesimpulan dari kami. Marilah kita sadarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala penyakit, musibah, bala dan segala macam yang kita tidak inginkan di dunia ini, Allah masih bisa memberikan kita ketenangan hati lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.